wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Gandreva Krisnardana dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk semester kali ini saya akan mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 IPS dan IPA. Tidak lupa saya ucapkan kepada kalian semua atas kenaikan kelasnya dari kelas 10 ke kelas 11. Semoga di kelas 11 ini bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih berprestasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama pada pertemuan ini, yakni materi tentang menyusun prosedur, atau bisa dikatakan materi tentang teks prosedur. Pasti dari kalian ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 3.1, mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat 1. Memahami pengertian teks prosedur, mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur, membedakan macam-macam teks prosedur, dan yang terakhir mampu mengidentifikasi pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Selanjutnya, coba kalian perhatikan video ini. Ini bisa dijadikan gambaran awal tentang apa itu teks prosedur. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Nah, video tersebut sudah kalian lihat. Pasti kalian sudah memiliki gambaran awal tentang apa itu teks prosedur. Nah, dalam pertemuan kali ini materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, macam-macam teks prosedur. Yang keempat, pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Secara etimologi, prosedur berasal dari bahasa Inggris, yaitu prosedur, yang artinya tata cara atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kemudian pengertian yang kedua, teks prosedur
metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Jadi secara umum teks prosedur adalah tata cara untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu ya. Jadi pengertian teks prosedur secara umum adalah teks yang menjelaskan tata cara untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Ingat ya, teks yang menjelaskan tata cara melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks prosedur berikut ini. Teks prosedur yang berjudul cara menghidupkan komputer dan teks prosedur cara mematikan komputer. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah teks yang pertama, bisa kalian baca karena nanti dalam bentuk video ya. Dalam membaca teksnya, videonya bisa kalian pause, bisa kalian hentikan sebentar. Kemudian teks yang kedua, baik. Nah, setelah membaca teks prosedur di atas ya, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Untuk jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis ya. Apa perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya ya? Dari isinya. Yang kedua, dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Yang ketiga, bagaimana karakteristik umum dari teks prosedur. Yang keempat, berdasarkan isinya apakah fungsi teks prosedur itu ya. Coba kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini di buku tulis kalian masing-masing. Berikutnya ya, dari kedua teks yang sudah dibaca tadi, maka bisa ditemukan ciri-ciri yang terdapat dalam teks prosedur. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah, imperatif, kalimat perintah. Dalam teks prosedur pasti menggunakan kalimat perintah ya. Contohnya misalkan bukalah ya, awalan kata bukalah, atau potonglah, atau tutuplah, dan seterusnya. Itu salah satu awalan-awalan dari pola kalimat perintah atau imperatif. Kemudian menggunakan kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif itu diawali dengan me ya, awalan me ya. Menggunakan, memotong, kemudian menyalakan, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan ya. Kata hubung atau konjungsi. Contoh, dalam teks prosedur banyak ditemui konjungsi seperti selanjutnya, kemudian ya, dan, atau, dan banyak lainnya ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu
tempat, dan cara yang akurat. Ya, menyatakan rinci waktu, misalkan ya masukkan makanan ini ke dalam oven selama 15 menit atau 20 menit. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ciri-ciri teks prosedur ada 4 ya. Yang pertama menggunakan pola imperatif, kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga terdapat konjungsi atau kata hubung. Yang keempat menggunakan kata keterangan tempat, rinci waktu, dan cara yang akurat. Nah, berikutnya macam-macam teks prosedur. Ya, jadi di dalam teks prosedur ini terdapat 3 macam teks. Ya. Teks yang pertama, ya, teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Ya, menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Ya, kita langsung ke contohnya. Ya, cara mengoperasikan mesin cuci. Ya, ini contoh macam teks prosedur yang pertama. Sesuatu itu bisa diartikan bisa alat, ya, bisa benda yang dapat dioperasikan. Ya, contohnya mengoperasikan mesin cuci. Jadi suatu alat yang bisa bisa dioperasikan dan nanti berjalan sendiri. Nah, ini contoh teksnya, cara mengoperasikan mesin cuci, ada pengantarnya, kemudian ada tahap-tahapan. Ya, kita kembali. Nah, macam yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu. Ya, aktivitas tertentu ini biasanya yang melakukan adalah seseorang. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu, misalkan memasak, misalkan juga membuat kerajinan atau berenang dan seterusnya. Jadi aktivitas tertentu ini biasa dilakukan oleh seseorang. Contohnya, nah, cara membuat akun Instagram di HP Android. Ya, ini adalah jenis contoh dari macam yang kedua. Jadi aktivitas seseorang membuat akun Instagram. Ya, bisa kalian baca sendiri teksnya. Kemudian yang terakhir yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ya, sifat atau kebiasaan manusia, kata kuncinya. Contohnya, cara menghilangkan stres. Nah, stres ini semua orang kan mengalami, ya. Sifat manusia, stres, ya, salah satu dari sifat atau kebiasaan yang sering dialami seseorang. Jadi contoh teksnya, cara menghilangkan stres dengan cepat. Nah, ini langkah-langkahnya, bisa kalian baca. Nah, jadi itu tadi ya macam-macam dari teks prosedur, ya. Ada yang aktivitas, ya, teks prosedur yang menjelaskan aktivitas, teks prosedur yang berkaitan dengan sifat atau kebiasaan seseorang, teks prosedur yang lebih ke mengoperasikan suatu alat, ya, mengoperasikan benda. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian dari teks prosedur atau
lebih ke struktur dari teks prosedur ya. Jadi ada dua, ini pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Jadi dalam teks prosedur itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan umum, bagian yang kedua adalah tahapan-tahapan. Nah, kita langsung ke contoh biar lebih mudah dipahami. Ya, sebelum kita ke contoh, kita bahas dulu apa itu pernyataan umum dalam teks prosedur ya. Jadi pernyataan umum dalam teks prosedur itu merupakan pengantar atau pendahuluan ya dari topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Jadi pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan ya. Misalkan cara membuat layang-layang misalkan. Nah, pernyataan umumnya bisa seperti layang-layang adalah suatu permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di Indonesia ya, bisa seperti itu. Nanti kelanjutannya bisa kalian lanjutkan sendiri. Nah, kemudian tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan itu adalah langkah-langkah ya kan. Misalkan tadi cara membuat layang-layang ya, pengantarnya sudah. Kemudian tahapan-tahapan ya, tahapan pertama misalkan kalau untuk membuat layangan itu mencari bambu ya. Kemudian setelah mencari bambu dipotong beberapa meter misalkan, kemudian bambu dihaluskan dan seterusnya ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya ya, perhatikan teks berikut ini ya. Teks cara membuat akun Instagram di HP Android ya, ada dua bagian yang dipisahkan. Jadi bagian yang atas itu pernyataan umum berupa pengantar atau pendahuluan. Kemudian bagian bawah ada tahapan-tahapan, langkah-langkah dalam membuat akun Instagram ini. Bisa kalian cermati. Nah, selanjutnya ini untuk tugasnya ya, carilah bacaan atau buku tentang perintah melakukan suatu kegiatan ya, yaitu mencari teks prosedur. Terserah mencari di mana saja, mau di buku ataupun di internet, silakan. Kemudian setelah dicari ya, kemudian dapat, kalian identifikasi teks tersebut ya, kalian cari ciri-ciri teks prosedur apa saja yang ada dalam teks prosedur yang kalian temukan. Kemudian yang kedua, tentukan jenis atau macam teks prosedur yang kalian temukan tadi itu masuk ke jenis yang mana. Kemudian tentukan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, ini seperti yang teks terakhir tadi, bagian mana yang pernyataan umum dan bagian mana yang tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Baik, demikianlah pertemuan pertama untuk materi bahasa Indonesia. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa menghubungi saya lewat WA yang sudah tercantum dalam video ini ya. Bisa kalian tanyakan apa saja yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.